Pernah nggak sih lo ngerasa kalau generasi kita milenial dan Gen Z itu kayak dapat kartu mati soal ekonomi? Harga rumah makin gila, biaya hidup naik terus, tapi gaji gitu-gitu aja. Ujung-ujungnya, tiap akhir bulan kita cuma bisa bikin meme soal sobat miskin atau dompet kritis sambil tetap jajan kopi susu 40.000. Karena ngerasa butuh self-reward gara-gara stres kerja. Gue mau jujur sama lo, berhenti jadi korban keadaan. Buku yang bakal kita bedah hari ini, judulnya ngena banget, Broke Millennial, karya Erin Lowry. Ini bukan buku keuangan yang ditulis sama kokik-kokik, pakai jas, yang nggak paham susahnya nyari duit di zaman sekarang. Ini adalah panduan bertahan hidup buat lo yang ngerasa bokek, tapi pengen banget punya masa depan yang jelas. Erin Lowry bakal ngajarin lo gimana caranya jujur sama diri sendiri soal duit. Gimana cara ngomongin duit sama teman atau pasangan tanpa ngerasa canggung. Dan gimana cara berhenti bokek tanpa harus kehilangan kehidupan sosial lo. Video ini bakal panjang banget, karena gue mau kita bedah semua trik street smart yang ada di buku ini. Siapin catatan di HP lo, karena kita bakal belajar gimana caranya jadi milenial yang pinter ngatur duit tapi tetap bisa seru-seruan. Bab 1. Hubungan toksik lo sama duit. Kenali money personality lo. Langkah pertama, buat berhenti jadi broke milenial, bukan soal nabung, tapi soal psikologi. Erin Lowry minta lo buat jujur. Apa sih yang lo rasain pas denger kata duit? Apakah lo ngerasa takut, seneng, atau malah pengen kabur? Banyak dari kita yang punya hubungan toksik sama duit karena pengaruh orang tua atau lingkungan. Ada yang jadi ostrich burung unta yang hobi nanemin kepala di pasir, tiap kali lihat tagihan alias, pura-pura nggak tahu kalau saldo udah limit. Ada juga yang jadi spender, yang ngerasa duit itu harus habis, biar bisa ngerasa hidup. Erin ngajak lo buat ngelakuin financial inventory. Lo harus berani buka aplikasi m-banking lo, lihat mutasi rekening sebulan terakhir, dan kategorikan mana yang bener-bener kebutuhan, dan mana yang cuma gengsi. Lo nggak bisa benerin sesuatu kalau lo nggak tahu apa yang rusak. Berhenti bohongin diri sendiri, pakai kata self-reward. Kalau sebenarnya, itu cuma pelarian dari rasa nggak mampu lo ngatur nafsu belanja. Bab 2. Level up dari budgeting ke cash flow management. Budgeting itu kedengarannya ngebosenin dan kuno banget, ya kan? Tapi Erin punya cara yang lebih asik. Dia ngenalin sistem yang simple, di cash flow. Masalah milenial itu bukan nggak punya duit, tapi nggak tahu duitnya lari kemana. Kok tahu-tahu habis ya? Itu kalimat paling sering diucapin. Erin ngajarin kita buat pakai metode yang paling cocok sama gaya hidup kita. Kalau lo suka yang digital, pakai aplikasi. Kalau lo lebih old school, pakai sistem amplop atau buku catatan. Satu tips gila dari Erin, give every dollar a job. Kasih setiap rupiah tugas. Jangan biarin ada duit nganggur di rekening tanpa tujuan. Kalau ada sisa 100.000, tugasnya apa? Buat dana darurat, buat investasi, atau buat jajan boba besok? Kalau nggak ada tugasnya, duit itu bakal nguap gitu aja buat hal-hal nggak jelas. Dan yang paling penting, dana darurat emergency fund. Sebelum lo mikir beli saham atau kripto, pastikan lo punya dana darurat minimal 1 bulan biaya hidup di rekening terpisah. Ini adalah pelampung lo, biar pas ada musibah kayak HP rusak atau motor mogok, lo nggak perlu ngutang ke pinjol atau temen. Bab 3. Navigasi sosial. Gimana cara bilang gue lagi bokek ke temen? Ini adalah bagian paling penting buat generasi kita. Tekanan sosial itu nyata, bro. Temen ngajak nongkrong di tempat mahal, ngajak liburan bareng, atau ngajak patungan kado yang harganya nggak masuk akal. Seringkali kita bilang, iya cuma karena takut dibilang sombong atau cupu, padahal setelah itu kita nangis lihat saldo. Erin Lowry kasih kita skrip buat ngadepin situasi ini. Lo nggak perlu malu bilang, sorry banget,
Gue lagi fokus nabung buat tujuan tertentu nih. Jadi gue skip dulu ya tempat mahalnya. Gimana kalau kita ngopi di tempat biasa aja? Temen yang beneran, temen gak bakal engage lo karena lo lagi ngatur duit. Bahkan, biasanya mereka malah bakal terinspirasi buat ikutan hemat. Erin juga ngajarin gimana cara ngomongin duit sama pasangan. Jangan sampai lo udah mau nikah, tapi baru tahu kalau pasangan lo punya utang numpuk. Kejujuran finansial itu seksi, bro. Itu nunjukin kalau lo orang yang bertanggung jawab sama masa depan. Bab 4, Debt, cara perang melawan utang dan menang. Milenial dan utang itu kayak dua sejoli yang susah dipisahin. Entah itu cicilan gadget, utang temen, atau yang paling serem, pinjol. Erin ngasih strategi perang buat ngelawan utang. Lo bisa pilih antara, pertama, the snowball method, bayar utang yang nominalnya paling kecil dulu. Begitu lunas, lo dapat suntikan semangat dopamin buat hajar utang selanjutnya. Kedua, the avalanche method, bayar utang yang bunganya paling gede dulu. Ini secara matematika lebih untung, tapi butuh mental yang lebih kuat. Pesan keras dari Erin, berhenti nambah utang buat gaya hidup. Kalau lo nggak punya duit tunai buat beli sepatu itu, berarti lo belum mampu beli. Sesimpel itu. Jangan pakai pay later cuma buat barang yang bakal rusak dalam setahun. Tapi cicilannya baru lunas dalam 2 tahun. Itu namanya lo lagi ngerampok diri lo sendiri di masa depan. Epilog, menjadi milenial yang merdeka finansial. Teman-teman, jadi broke milenial itu pilihan, bukan takdir. Dunia emang keras, tapi lo punya kendali atas gimana lo bereaksi. Buku Erin Lowry ini ngingetin kita kalau finansial itu bukan cuma soal angka di layar, tapi soal kebebasan buat hidup sesuai keinginan kita, tanpa rasa takut, tagihan. Jangan nunggu punya gaji gede buat mulai ngatur duit. Mulailah sekarang. Sekecil apapun itu, hargai setiap rupiah yang lo punya, dan jangan biarkan gengsi ngebunuh masa depan lo. Gue harap narasi ini bener-bener jadi wake up call buat lo semua. Berhentilah jadi penonton kesuksesan orang lain, dan mulailah bangun kesuksesan lo sendiri. Satu langkah kecil setiap hari. Kalau lo ngerasa video ini ngena banget, lo juga sadar kamera soal duit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke grup WhatsApp tongkrongan lo. Mari kita jadi generasi yang nggak cuma jago bikin konten, tapi juga jago ngebangun kekayaan. Gue David, dan gue bangga jadi milenial yang melek finansial. Sampai ketemu di bedah buku gila selanjutnya. Stop being broke, start being smart.